Topo Predator. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara merawat arwana, khususnya super red ya, karena banyak orang yang takut untuk pelihara ini super red, karena kan satu harganya cukup mahal, yang kedua adalah katanya ribet. Apa benar katanya ribet? Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke, ikuti kita terus. Oke, faktor pertama biasanya itu pada takut sama air. Mitos ya, kita bilang mitos. Apakah air PDAM nggak boleh dipakai untuk pelihara arwana? Tidak. Jawabannya boleh, tapi harus diendapkan dulu minimal aerasi 1 hari untuk menghilangkan kaporit ya. Biasanya kalau PDAM itu selalu banyak kaporitnya. Terus air sumur juga sama sebenarnya. Biasanya untuk daerah tertentu dia banyak kandungan logam. Jadi kalau kita bau kayak semacam bau logam, seng gitu kalau dari sumur. Jadi tetap harus diaerasi 1-2 hari. Jadi nggak semua mitos itu benar adanya, jadi nggak perlu takut buat pelihara arwana. Oke, untuk yang kedua, tempat arwana harus luas. Kalau untuk pembesaran sih iya, maksudnya di sini adalah ikan, ukuran ikan dengan tempatnya itu minimal 2 kali lipat. Misal kita membeli arwana super red yang kecil 14 cm atau 12 cm, seenggak-enggaknya kita punya wadah sekitar 25-30. Tapi idealnya berapa? Idealnya itu arwana nggak butuh ini ya, air yang tinggi ya. Jadi kemungkinan untuk tinggi akuarium sendiri kalau saya sarankan sih di 40 cm. Untuk arwana di bawah 40 cm. Jadi misal arwananya di bawah 40 masih 30 cm, 25-20, kita bisa pakai akuarium yang hanya tinggi 40. Tapi kalau arwannya udah gede 50-60 cm, boleh kita tambahkan tinggi akuarium menjadi 60-80. Karena ikan ini sebenarnya dia ikan permukaan atas, jadi cenderung berada di atas. Jika suatu saat ikan berada di bawah atau mojok, ada kemungkinan ikannya lagi sakit. Jadi kita harus tetap perhatikan. Untuk yang ketiga ya, yang ketiga adalah filtrasi. Filtrasi banyak yang berpikir kalau filtrasi harus full di sini bisa dari mekanis sama biologis. Kalau saya sendiri, kalau nggak mau ribet, kita bisa pakai yang paling gampang. Pakainya cuman kapas saja sudah cukup. Jadi nggak perlu tambahan batu zeoli, nggak perlu tambahan keramik ring, nggak perlu tambahan biobol atau yang lainnya. Kalau ditanya bagus mana mas? Ya sebenarnya semakin lengkap akan semakin bagus. Apalagi ada bakteri buat penjernih air ya. Cuman nanti kalau ikannya lagi sakit dan memerlukan pengobatan khusus yang dimana itu pakai obat-obat kimia, nanti malah menjadi pertanyaan lagi, PR buat kita. Harus dikuras lagi ya, filtrasinya dibuang dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya yang paling aman adalah kapas saja, kapas, filter sama biofoam. Nah, jika 3 langkah itu kita udah punya, kita udah ada air, udah ada tempat, udah ada filter. Nah, ini yang biasanya fatal dilakukan. Rata-rata pada langsung kasih air terus cemplungin ikan, itu salah, nggak boleh. Jadi air yang diisi di akuarium harus difiltrasi dulu. Filtrasi di aerator atau pakai powerhead biar masuk ke filter minimal 8 jam sih. Tapi kalau untuk lebih amannya 1 hari atau 24 jam. Jadi kita bisa make sure itu benar-benar tempat sudah aman, baru kita masukin ke ikannya. Jadi ketika semuanya sudah ready, baru ikan. Kebanyakan di sini pada nafsu ya,
lihat ikan bagus, mungkin harganya juga murah, terjangkau, terus dia beli, ternyata akuariumnya belum siap. Ketika dia isi langsung air, entah itu air galon, air mineral yang beli botolan, beli galonan, atau air sumur atau air apapun, itu biasanya ikan akan terkena pH shock. Jadi ini berbahaya kalau buat arwana tentunya. Jadi untuk air ini sangat vital, kita harus cek benar-benar. Terus untuk pakan, nah untuk pakan sendiri biasanya tergantung dari pemilik ya, atau hobis. Jadi nggak bisa kita paksakan. Si A sukanya pakai jangkrik, si B sukanya pakai ulet Hongkong atau ulet Jerman, terus si C ada yang suka udang. Menurut saya sah saja. Yang penting jangan sampai overfeeding untuk arwananya. Kalau overfeeding, dia nanti bodi dan ekor tidak seimbang. Biasanya bodinya gede tapi ekornya kecil. Tapi beda kasus ya kalau jika arwana yang kita beli adalah arwana yang dengan genetik mungkin sumo ya, agak sumo, jadi punggungnya agak naik gitu, tapi bukan yanking. Jadi itu lebih bagus sih sebenarnya kalau dibus pakan. Cuman sekali lagi lebih baik kita kasih pakan secukupnya aja. Untuk tempo kasih pakan ya, kalau saya menyarankan sih 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali, bisa di pagi hari saja atau malam hari saja. Kenapa seperti ini ya? Mungkin karena saya juga orangnya suka jual ya. Jadi kalau ada customer, biasanya kan customer datangnya pagi sampai sore. Nah itu jadi kita kasih makan malam hari. Soalnya kalau kita angkut luar kota, baru kita puasakan. Nah untuk yang ini trik untuk menghindari agar arwana tidak mogok makan. Jadi kan sering dijumpai arwana mogok makan. Biasanya kita kasih makan, lahap, tapi sudah 1 minggu dikasih makan kok nggak mau makan. Kenapa ya? Kemungkinan adalah kita nggak pernah memuasakan arwananya. Jadi puasa ini sangat-sangat penting. Kalau bisa sih 1 minggu kita kasih makan, bisa dari Senin sampai Sabtu, hari Minggunya kita puasakan, kita stop kasih makan. Ini biar arwananya terjaga nafsu makannya dan menghindari untuk arwana mogok makan. Oke, lalu yang ini ada opsional, ada yang bertanya heater penting atau tidak? Heater penting atau tidak? Untuk jika kalau daerahnya itu daerah yang memiliki suhu yang ekstrim, naik tinggi cepat sekali ya, naik tinggi, turunnya juga drastis. Misal kadang cuaca bisa di 35 derajat suhu udara, terus tiba-tiba malam hari bisa sampai 24 atau di bawah 20 mungkin. Nah itu saya sarankan pakai heater. Jadi karena arwana ini sebenarnya habitatnya adalah di suhu yang hangat, jadi lebih baik sih kita sediakan. Bukan berarti harus pakai heater, enggak, tapi lebih baik kita berjaga-jaga. Jadi itu dulu untuk tips-tips pemeliharaan arwana untuk pemula ya. Jadi jika kalian punya pertanyaan, bisa langsung drop komen aja tentang penyakit atau apapun, nanti akan saya buatkan videonya. Semoga dapat kasusnya, tapi ya kalau tidak dapat kasusnya nanti akan saya buatkan Q&A aja atau video seperti ini. Thank you.